Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Main TV dan segenap warga bangsa Indonesia dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama Usaha untuk Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ambisi. Hati-hati, ambisi yang berlebihan itu sangat berbahaya sekali. Karena semakin besar ambisi, itu berarti semakin besar peluangnya untuk sakit hati. Bahkan orang yang mengalami kegagalan dalam mencapai ambisinya berubah menjadi ilusi, bahkan malah sering menjadi halusinasi. Ini sangat berbahaya sekali. Apalagi ambisi untuk meraih kekuasaan, ambisi untuk mendapatkan kedudukan. Ini sangat berbahaya. Karena orang yang berambisi punya kecenderungan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, dan ketika berkuasa dia punya kecenderungan melampaui batas. Inilah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, Inna wallahi la nuwalli hadal amala ahadan sa'alahu au ahadan harasu alaih. Sesungguhnya kata Nabi, wallahi demi Allah, la nuwalli hadal amal, kami tidak akan memberikan pekerjaan ini, kami tidak akan menyerahkan kedudukan dan jabatan ini ahadan sa'alahu kepada seseorang yang terang-terangan memintanya, au ahadan harasu alaih, atau kepada orang yang terlalu ambisi untuk mendapatkannya. Sekedar ambisi itu motivasi, tapi terlalu ambisi, kita nyebutnya ambisius, ini sangat berbahaya sekali. Dalam pandangan agama, ada beberapa ambisi yang harus kita hindari. Misalnya, ambisi untuk mengumpulkan kekayaan. Disebut hubbud dunia, cinta dunia. Hubbul mal, cinta harta. Yang pada kenyataannya, cinta dunia dan cinta harta ini akan berubah menjadi kegilaan. Gila akan dunia, gila akan harta. Nah, orang-orang seperti ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada kita semua, ya'ti 'alad nasi zaman, akan datang di tengah-tengah manusia suatu zaman, la yubalir rajul, di mana seseorang tidak memperdulikan min aina asobal mal, dari mana dia mengumpulkan harta, min halalin au haram, entah dari yang halal atau dari yang haram, semua disabet. Kalau dalam bahasa orang sekarang apa? 3H. Halal, haram, hantam. Nah, saking cintanya dengan harta, orang gak pernah ada puasnya. Yang ada tomak serakah bukan main. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, dan betul-betul melalaikan. Makanya ada istilah orang saking serakahnya mengumpulkan harta buat 7 turunan, belum cukup. Nambah 8 tanjakan, belum cukup juga. Nambah 9 pengkolan, bahkan 10 kali muter-muter, dan manusia tidak ada puasnya. Makanya terlalu ambisius mengumpulkan harta sangat berbahaya sekali. Termasuk juga hubbul jah, gila kedudukan, cinta kedudukan, dan cinta kehormatan. Atau dalam bahasa kita apa? Gila hormat. Jangan memilih pemimpin atau calon yang gila hormat. Karena gila hormat bagian dari feodalisme sebetulnya. Orang yang gila hormat punya kecenderungan ingin didoroakan. Kan feodalisme sedemikian rupa. Ingin dianggap sebagai majikan. Malah teriak-teriak dia, kami adalah majikan kalian dan kalian adalah pelayan kami. Subhanallah. Saya perlu ingatkan, di Indonesia ini
orang-orang yang terlalu feodal, terlalu terasa terlihat tampak seperti gagah sangat, dan cenderung elitis ingin dianggap majikan, sebagian besar bangsa Indonesia tidak menyukainya. Mengapa demikian? Karena kita sudah terlalu lama dijajah Belanda, terlalu lama dijajah oleh Jepang dan penjajah-penjajah yang lainnya. Nah, karena kita adalah korban penjajahan, sebagian besar bangsa Indonesia tidak suka dengan gaya-gaya kepemimpinan yang elitis sekali, berjarak dengan rakyatnya. Rakyat kita menyukai pemimpin yang merakyat, yang sederhana, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menyatu dengan rakyatnya dan berbicara dengan bahasa rakyat. Bukan yang pandai berkata-kata, pandai menata kata, yang tampak berwibawa dan elitis dan menjaga jarak dengan rakyat. Bukan begitu yang dicari. Karena kita sudah terlalu lama menjadi korban penjajahan, maka ada semacam traumatis. Tidak suka pemimpin yang tidak merakyat. Nah, sekali lagi kita kembali. Gila kedudukan, gila hormat yang sedemikian rupa tidak baik menurut ajaran agama. Sekarang kita masuk kepada nasihat dari Nabi agar kita nggak membias. Karena bicara tentang agama, bicara tentang nilai menurut ajaran agama. Dalam hal ini menurut Al-Quran maupun hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tukhidal fai'u duwalan." Akan tiba suatu masa di mana saat pajak dijadikan bancakan. Dalam terminologi tradisional, fai itu adalah rampasan perang. Tapi kalau kita kontekstualisasikan di masa sekarang, yaitulah pajak sebetulnya. Dalam bahasa modern, bahasa konstitusional, ini bahasa yang sah. Pajak. Ketika orang menjadikan pajak sebagai bancakan. Ini peringatan kepada siapapun penyelenggara negara. Siapapun yang berkuasa. Pajak dibayar oleh rakyat untuk pembangunan. Bukan untuk memperkaya penyelenggara negara. Ini hati-hati sekali. Wal amanatu magnaman. Ada masa di mana amanah dijadikan alat untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Jujur saja, ada sebagian besar orang yang mencari jabatan dan kekuasaan di negeri ini tujuannya untuk memperkaya diri. Oke, kita belak-belakan lah, gak usah ditutup-tutupi. Pada kenyataannya, sebagian besar orang mengumpulkan kekayaan atau mendapatkan jabatan dijadikan alat untuk mengumpulkan kekayaan. Maka wajar kalau banyak penguasa, pejabat yang ditangkap oleh KPK. Karena terbukti telah memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ini yang disebut dengan wal amanatu magnaman. Kekuasaan hanya jadi alat untuk memperkaya diri. Wa zakatu maghraman, zakat dianggap kerugian atau zakat dihutangkan. Wa tu'allima li ghairiddin. Banyak orang yang belajar ilmu, banyak orang pintar, tapi ilmu dan kepintarannya tidak digunakan untuk kemanfaatan dan kemuliaan yang dibenarkan menurut ajaran agama, tapi ilmu dan kepintarannya digunakan untuk memanipulasi orang awam. Bahkan tak jarang orang menggunakan bahasa-bahasa agama, ilmu agama untuk memanipulasi orang awam. Bahkan disebutkan bahwasanya di akhir zaman masjid-masjid juga tak lepas diri dimanfaatkan untuk kepentingan orang yang berambisi. Yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Di akhir zaman masjid banyak, masjid mewah, masjid megah, tapi kharabun, rusak. Apa yang disebut dengan kharabun? Orang-orang yang datang ke masjid pada kenyataannya bukan mengingat Allah. Orang-orang yang datang ke masjid malah untuk tujuan politik. Masjid dijadikan panggung politik, tempat manggung menyampaikan propaganda politik, agitasi politik, bahkan manipulasi agama demi kepentingan politik. Hati-hati dengan itu semua. Nah, mengapa orang memanfaatkan masjid untuk ini semua? Ini yang disebut dengan ambisi. Ketika ambisi sudah menguasai manusia, segala cara jadi halal. Bahkan memfitnah, hoax, menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua,
Apa sih yang di dunia ini yang terjadi bukan atas kehendak Allah? Kan nggak ada. Kita sebagai orang mukmin, orang beriman, meyakini betul segala sesuatu yang terjadi semata-mata atas kehendak dari Allah. Betul nggak kira-kira? Kalau saya meyakininya begitu. Tidak ada satupun daun yang jatuh, tidak ada hujan yang turun kecuali semata-mata ini semua takdir dari Allah. Nah, kalau perkara daun jatuh saja sudah ditakdirkan, apatah lagi Presiden Republik Indonesia 2024 nanti. Saya yakin sudah ada namanya di situ. Fi lauhil mahfuz. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para politisi berjuanglah sebagai ikhtiar. Kerja-kerja politik dan lain sebagainya, berjuanglah. Ini ikhtiar soalnya. Dan ikhtiar itu sababiah, sebab akibat, hukum sebab akibat. Tapi ingat, jangan berambisi yang melampaui batas, apalagi sampai menghalalkan segala cara. Ada perkataan orang bijak, orang yang terbaik itu bukan tentang dia menjadi apa dan siapa, tapi orang yang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat dengan dirinya, bermanfaat dengan apa yang dia punya, dan tetap bermanfaat dimanapun ia ditempatkan atau dimanapun dia berada. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa menyebar kemanfaatan untuk sesama manusia. Tetap setia bersama Main TV di program Ustaz Suparman Ibn Abdul Karim untuk Indonesia, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.